Kehidupan hidup ini kami bawa hanya padamu. Bersyukur atas kehendak-Mu. Jadikan hidup ini berkat bagi sesama hidup kami. Kadang banyak cobaan menghimpit hidup ini, kadang bimbang, putus asa, hilang harapan. Tuhan, berikanlah ketabahan hidup ini agar dapat menguatkan iman kami. Bersyukur selagi ada waktu dan kesempatan. Bersyukur jalani semua cobaan yang dihadapi. Terkadang hidup ini tak sejalan dengan apa yang kami inginkan. Tuhan, berikanlah bimbingan-Mu di dalam kehidupan ini, agar kami mau tetap setia melayani-Mu sampai akhir hidup ini. Shalom dan selamat pagi buat saudaraku dan sahabat di dalam Kristus. Kita bertemu kembali di dalam sapaan teduh kita pada pagi hari ini. Terlebih-lebih bagi saudara dan saudariku yang setia mengikuti sapaan teduh Klasis Jakarta Kalimantan dimanapun kita berada pada saat ini. Salam sejahtera dari Tuhan kita menyertai setiap langkah kehidupan kita. Saudaraku, pada pagi hari ini dengan rasa syukur yang boleh kita sampaikan ke hadirat Tuhan, kiranya kita memberikan waktu yang terbaik bagi Tuhan, agar senantiasa setiap langkah kaki kita untuk mengerjakan segala aktivitas hidup kita pada hari ini melalui pengharapan kita kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita melalui Roh Kudus yang tetap menyertai kehidupan kita. Saudaraku, sebelumnya kita akan meminta pertolongan kepada Tuhan. Di dalam doa kita bersatu. Kami mensyukuri segala pekerjaan-Mu yang ajaib dan luar biasa Tuhan. Pada pagi hari ini dengan rasa syukur yang boleh kami sampaikan ke hadirat-Mu, kiranya Engkau berkenan kembali hadir menyertai setiap langkah kami. Sebelum kami beraktivitas Bapa, satu hal yang menjadi sumber kekuatan kami adalah ketika kami mengingat kebaikan dan pertolongan Tuhan yang selalu ada bagi kami. Izinkan pada kesempatan ini kami boleh merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu dari kitab Hosea pasal 14 ayat 7 kami akan membacakan kepada kita sekalian. Ranting-rantingnya akan merambat, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Shalom dan selamat pagi saudaraku yang terkasih. Dalam kasih dan naungan pertolongan Tuhan yang boleh kita terima pada saat ini dan sampai selama-lamanya di dalam kehidupan kita, menjadi satu kebahagiaan yang tidak pernah pudar oleh waktu. Sehingga pada pagi hari ini dengan kerinduan yang begitu dalam atas segala anugerah yang boleh kita terima, kita bersyukur kembali kepada Tuhan agar senantiasa rasa syukur yang boleh kita miliki, kita imani pekerjaan Tuhan yang Dia kerjakan bagi kehidupan kita. Saudaraku, pada pagi hari ini dari firman Tuhan yang sudah kami bacakan kepada kita sekalian, kita akan berbicara tentang kemurahan Tuhan. Dari mana kemurahan Tuhan boleh kita lihat? Salah satunya kalau kita evaluasi ke dalam kehidupan kita. Hidup yang Tuhan berikan bagi kita,
Tentu rencana demi rencana Tuhan ada di dalam diri kita. Tapi apapun rencana Tuhan di dalam diri kita, saudaraku, terkadang rencana itu kabur dan buyar oleh perbuatan kita. Perbuatan yang tidak setia di hadapan Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang tidak bisa mengendalikan diri kita. Perbuatan ego yang begitu besar melanda kehidupan kita. Sehingga kita sebagai ciptaan Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, terkadang terlarut oleh perbuatan kita sendiri. Ketika perbuatan kita sendiri itu berdampak bagi kehidupan kita, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita kecewa, bahkan ada yang marah kepada Tuhan, bahkan ada yang meninggalkan Tuhan. Tapi atas semua perbuatan kita itu, jangan teruskan hidup kita melukai hati Tuhan. Kembalilah ke jalan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan izinkan Roh Allah berkuasa bagi kita melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana kita melihat kemurahan Tuhan bagi kehidupan bangsanya. Bangsa Israel pernah gagal. Bangsa Israel pernah keluar dari koridor hidup bersama Tuhan. Mereka mencari ilah lain, menyembah ilah-ilah ataupun Baal di dalam kehidupan mereka. Atas segala perbuatan yang mereka lakukan, Tuhan begitu murka terhadap perbuatan konyol bangsanya. Murka Tuhan itu bukan berarti berakhir karya Tuhan bagi kehidupan bangsanya. Tapi di balik murka itu, saudaraku, kita boleh melihat bagaimana keteduhan yang Tuhan berikan melalui kehadiran dirinya bagi bangsanya. Bagaimana kesabaran dan kesetiaan Tuhan menunggu pertobatan bangsanya. Bagaimana Tuhan merancang kembali rancangan terindah bagi kehidupan bangsanya. Semua itu karena kemurahan Tuhan. Dia tidak biarkan kehidupan bangsanya jauh darinya. Dia tidak menginginkan kehidupan bangsanya hancur oleh ketidakpatuhannya. Tapi Tuhan penuh kasih dan penyayang. Dia mau keselamatan yang sudah Dia siapkan bagi setiap orang percaya akan boleh kita terima dalam kehidupan kita. Demikian adanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Walau bagaimanapun dosa kita begitu besar di hadapan Tuhan. Bukan berarti karena kita paham Tuhan kan Maha Pengasih, nanti kalau sudah mentok kita datang kepadanya, Tuhan ampuni. Bukan persoalan itu yang perlu kita permasalahkan. Apakah kita masih terus hidup dalam keakuan kita, dalam kedagingan kita? Sebesar apapun kasih Tuhan, satu hal yang mengingatkan kita dan membawa hidup kita kembali kepadanya adalah karena begitu besar kemurahannya bagi diri saudara dan saya. Dia berikan hari ini, Dia berikan kesempatan bagi kita agar hidup kita tidak keluar dari kasih Tuhan. Dunia boleh memanggil kita dengan segala kemewahan dan kenikmatan, tapi jauh lebih nikmat dan mewah kehidupan kita bersama Tuhan. Walaupun proses yang akan kita terima dalam hidup keselamatan itu memerlukan proses panjang dan ketaatan iman kepada Tuhan. Jangan pilih kenikmatan sesaat, tapi pilihlah jalan bersama Tuhan. Walaupun sulit, tapi ya dan amin, keselamatan itu akan kita tempuh dalam jalan Tuhan yang Dia berikan kepada kita. Kiranya pada pagi hari ini, saudaraku, teguran lawatan firman ini meyakinkan diri kita. Melangkahlah dalam kasih Tuhan. Izinkan roh kita, hidup kita dipimpin oleh kasih-Nya. Jangan pernah memberikan kesempatan kepada iblis untuk dapat menguasai kita, tapi berikan kesempatan kepada kasih Tuhan menguasai hidup kita. Dan itu sebagai pernyataan yang boleh kita sampaikan, menjadi identitas yang nyata dan hidup bagi kehidupan orang percaya. Kiranya firman ini melawat kita dan menguatkan kita. Berjalanlah dalam kemurahan-Nya, karena kemurahan Tuhanlah kita ada sampai saat ini. Kita bersatu di dalam doa. Semua kemurahan yang Kau berikan bagi kami Tuhan, ini sebagai pengingat bagi kami Bapa. Ini sebagai penopang kehidupan kami. Atas teguran, atas pengingat yang Kau berikan melalui lawatan firman-Mu pada pagi hari ini. Setiap jiwa, setiap orang yang rindu untuk dilawat.
Setiap orang yang mensyukuri pekerjaanmu Tuhan, itu tidak akan pernah sia-sia. Kami harapkan dengan iman percaya kami kepadamu, agar senantiasa setiap jiwa, setiap anak-anak Tuhan yang setia mengikuti sapaan teduh kami ini, apapun dan bagaimanapun kondisi mereka, dimanapun mereka berada pada saat ini, menangkan jiwa raga mereka dalam kasih-Mu Bapa. Berikan kekuatan kepada anak-anak Tuhan, agar senantiasa kekuatan itu menjadi modal utama bagi kami untuk tetap kokoh di dalam iman. Tidak bisa berubah iman dan pengharapan kami oleh hal-hal duniawi, tapi iman itulah yang menjawab terhadap segala tantangan yang memenangkan hati dan kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa buat semua yang ikut dalam sapaan teduh pada pagi hari ini. Terlebih-lebih kami akan mendoakan GBKP Runggun Bogor Barat, yang kami rindu untuk berdoa bagi Runggun ini Bapa. Di dalam segala pelayanan dan rencana yang ada di Runggun ini begitu banyak dan indah, tapi keterbatasan sebagai manusia untuk melakukan dan menjalankan pelayanan itu pasti ada. Tapi dalam keterbatasan dan kelemahan bahkan kekurangan, Engkau hadir Tuhan menyempurnakan segala-galanya. Segala-gala yang terbaik yang sudah Tuhan rancang bagi Runggun GBKP Bogor Barat, nyatalah itu dalam pengharapan dan iman mereka menantikan pertolongan Tuhan ajaib dan luar biasa. Kiranya ada yang sakit, ada yang berbeban berat, ada yang kesulitan ekonomi, ada yang bermasalah dalam keluarga dan kehidupannya. Lawat jemaat ini Tuhan, hadirlah dalam kasih dan karunia-Mu. Berikan pertolongan-Mu tepat pada waktunya, agar seluruh anak-anak-Mu yang ada di GBKP Runggun Bogor Barat, beserta dengan pelayanan yang sudah dirancang di dalam Runggun ini, boleh berjalan dengan baik. Satu hal yang boleh kami doakan pada pagi hari ini, buat keluarga Pendeta Melda Tarigan dan keluarganya. Begitu juga dengan keluarga Pendeta M. Kamilala. Begitu juga dengan keluarga Pendeta EP Sembiring dan keluarga. Agar senantiasa dalam lawatan Tuhan bagi keluarga hamba-hamba-Mu ini Tuhan, mereka sehat dan damai sejahtera dalam menjalankan segala pelayanan yang Tuhan berikan bagi mereka. Kiranya di bulan Desember ini begitu banyak perayaan Natal dan persiapan yang dilakukan di Runggun ini. Biarlah kiranya damai Natal itu menjadi milik mereka sampai selama-lamanya. Karena Natal dan damai itu bukan hanya bulan Desember ini, tapi setiap saat damai itu menggelora dalam diri mereka. Itulah Natal yang sesungguhnya, yang patut mereka syukuri sepanjang perjalanan kehidupan GBKP Runggun Bogor Barat. Terima kasih Tuhan, inilah doa yang boleh kami sampaikan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita berdoa seperti yang Yesus ajarkan kepada kita. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas dan selamat pagi buat seluruh jemaat Tuhan yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati.